أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Ali Imran ayatnya 36 dan 37. An Salihil Marqadi radhiyallahu anhu annahu marra bi ba'did diyari faqala ya diyaru aina ahlukil awwalun wa aina ummarukil madun wa aina sukanukil aqdamun fahatafa bihi hatifun inqata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida. Dari Soleh Al-Marqadi radhiyallahu anhu, beliau melewati sebagian kampung. Dia melewati sebagian kampung,
Kemudian ia berkata, wahai kampung-kampung, di manakah penghuni-penghuni yang dahulu? Dan di manakah orang-orang yang meramaikan atau menghidupkanmu yang lalu, serta di manakah pendudukmu yang terdahulu? Kemudian terdengarlah suara tanpa rupa, telah hilang tanda-tanda mereka, jasad mereka telah hancur di bawah tanah, sementara amal mereka tetap membelenggu leher mereka. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 151 sampai 157 bahwa kita harus ingat, tidak boleh lupa bahwa kita ini datang untuk pergi. Jadi ada dunia, ada barzah, dan ada alam akhirat. Kemudian lihat lagi di surat Ali Imran ayat 14 sampai 20 bahwa kita dilahirkan di dunia ini indah mempesona, tapi akhirat lebih indah dan lebih mempesona. Kemudian di surat Ali Imran 102 sampai 200, jika hidup kita ini husnul, maka wafat kita insya Allah husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Senang sekali kami bisa hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndrerejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai dakwah dengan Al-Quran yang suci ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami, keluarga kami dan umat ini, untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita dan umat ini dijadikan sebagai generasi-generasi yang robbani, ayah dan ibu yang soleh dan solihah, kemudian anak-anak cucu yang solih solihah, dan mudah-mudahan seluruh para siswa-siswi kita dimanapun dia berada, mereka akan menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang unggul. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 36. Ayat ini menegaskan kemuliaan putri yang dilahirkan dan menolak persangkaan bahwa bayi perempuan yang dilahirkan lebih rendah martabatnya daripada bayi laki-laki, seperti yang diharapkan oleh istri Imran. Setelah istri Imran menyadari kenyataan anaknya itu perempuan dan meyakini adanya hikmah dan rahasia di balik kenyataan ini, maka dia menyatakan bahwa bayi itu akan diberi nama Maryam. Dia tidak akan menarik kembali apa yang telah dinadarkan untuk menyerahkan anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis. Walaupun bayi itu perempuan dan menurut anggapannya tidak pantas untuk menjaga Baitul Maqdis, namun dia akan menjadi seorang abdi Tuhan yang khusyuk. Istri Imran memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi bayinya dari godaan setan yang mungkin
menjauhkannya dari kebajikan. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Ma min bani Adama mauludun illa yamassuhu syaitanu hina yuladu fayastahillu sarikhan mimmassi syaitani ghaira Maryama wa baniha." Tiap-tiap anak cucu Adam yang dilahirkan dijamah oleh setan pada waktu kelahirannya kecuali Maryam dan putranya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayat 37, Allah menerima Maryam sebagai nadar disebabkan permohonan ibunya. Allah meridhoinya untuk menjadi orang yang semata-mata beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis walaupun Maryam masih kecil dan hanya seorang perempuan. Padahal orang yang dikhususkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis biasanya laki-laki yang akil balik dan sanggup melaksanakan pengkhidmatan. Allah Subhanahu wa taala juga memelihara dan mendidiknya serta membesarkannya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang diberikan Allah kepada Maryam meliputi pendidikan rohani dan jasmani, maka dia menjadi orang yang berbadan sehat dan kuat serta berbudi baik, bersih rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala telah pula menjadikan Nabi Zakaria alaihi salam sebagai pengasuh dan pelindungnya. Jadi mudah-mudahan kita ini, Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu wali murid semuanya, dapat menjadi guru-guru yang utama bagi anak cucu kita dan anak-anak didik kita. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi Robbani sebagaimana ada di surat ketiga ayat 79. Diriwayatkan bahwa ibunya menjemput dan membawanya ke masjid lalu meletakkannya di depan rahib-rahib yang ada di sana. Dia berkata, "Ambillah olehmu anak yang kunadarkan ini." Maka mereka saling memperebutkan bayi itu karena dia adalah putri dari pemimpin mereka. Masing-masing ingin menjadi pengasuhnya. Nabi Zakaria alaihissalam kemudian berkata, "Aku lebih berhak mengasuhnya karena bibinya adalah istriku." Tetapi mereka menolak kecuali jika ditentukan dengan undian. Maka pergilah mereka ke sungai Yordan melepaskan anak panah mereka masing-masing ke sungai dengan maksud siapa yang anak panahnya dapat bertahan terhadap arus air sungai dan dapat cepat naik, maka dialah yang berhak mengasuh bayi Maryam. Ternyata kemudian anak panah Nabi Zakaria lah alaihissalam yang dapat bertahan dan timbul meluncur di permukaan air, sedang anak panah yang lain hanyut tenggelam di bawah arus. Maka dalam undian itu Nabi Zakaria alaihissalam yang menang dan Maryam segera diserahkan kepadanya untuk dipelihara dan dididik di bawah asuhan bibinya sendiri. Manakala Maryam sudah mulai dewasa, dia telah mulai beribadah di mihrab. Tiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab itu, ia dapati di sana makanan dan bermacam-macam buah-buahan yang tidak ada pada waktu itu karena belum datang musimnya.
Nabi Zakaria alaihissalam pernah menanyakan kepada Maryam tentang buah-buahan itu, dari mana dia peroleh, padahal saat itu musim kemarau. Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Kisah tersebut dikemukakan untuk meneguhkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mengalihkan pikiran ahli kitab yang membatasi karunia kenabian pada keturunan Bani Israel saja. Juga untuk mengoreksi pendapat orang musyrik Arab yang menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, karena menganggap dia hanya manusia seperti mereka. Allah telah menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai orang pilihan dan khalifah di atas bumi, serta menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang pilihan dan bapak yang kedua dari umat manusia, dan kemudian memilih Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya untuk menjadi manusia pilihan dan pembimbing manusia. Orang Arab dan para ahli kitab mengetahui hal itu, tetapi orang musyrik Arab menyombongkan diri sebagai keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan pemeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ahli kitab menyombongkan diri atas terpilihnya keluarga Imron dari keturunan Bani Israel, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak orang Arab maupun ahli kitab mengetahui bahwa Allah telah memilih mereka semata-mata hanyalah atas kehendaknya sebagai karunia dan kemurahannya. Maka apakah yang menghalangi Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pilihan di atas bumi ini, sebagaimana Allah memilih siapapun yang Dia kehendaki di antara makhluk-makhluknya. Allah telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, serta menjadikannya sebagai pemimpin bagi umat manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, syirik, dan kebodohan kepada cahaya kebenaran dan keimanan. Tidak seorang pun dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Imron lebih besar pengaruhnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oleh karena itu, marilah kita ini merasa senang punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kita ini adalah ummah, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa belajar al-hikmah, dan mudah-mudahan kita menjadi Abdullah yang selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka nanti. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan diri kita beserta istri, anak cucu kita, keluarga besar kita, anak didik kita, dan sahabat-sahabat guru semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa 69 sampai 70, dan juga di surat Ghafir ayat 8 dan 9. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali
wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada keluarga besar kami, yaitu kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berilah panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya, dan berikan rizki mulia dan maqamah mahmudah. Ya Allah, turunkanlah anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah kepada seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.